Halo semuanya, hari ini kita akan membahas Hollywood Aesthetic atau estetika Hollywood. Kenapa sih film Amerika itu selalu terkenal di mana-mana dan kita sering melihatnya di pasaran? Dan kenapa film Amerika menjadi patokan bagi seluruh dunia dari segi visual? Lalu apa saja tujuan dibaliknya yang membuat film Amerika ini menjadi sukses di pasaran? Kita akan bongkar di sini. Dari segi visual dan sinematografi, Amerika menjadi pusat sumber teknologi visual, kamera, dan juga hiburan. Dikarenakan Amerika menseriuskan perkembangan teknologi ini dari dahulu. Oleh karena itu, gelar ini tidak pernah tergoyahkan sampai sekarang. Dan dari sinilah teknik sinematografi sinema umumnya berawal dari sini. Semua berawal dari era klasik film celluloid, hitam putih, dan juga technicolor. Sinematografi masih sederhana, masih still shot, dan juga pencahayaan sederhana dengan rentang dinamika warna yang sederhana seperti SDR, dan masih menggunakan pencahayaan dengan kontras tinggi untuk menyembunyikan misteri. Lalu pada generasi terbaru, teknologi digital merubah semuanya. Amerika menjadi pencetus teknologi dan kamera modern seperti DSLR dan mirrorless. Pewarnaan menjadi lebih fleksibel dengan teknologi color grading pada sesi post-production, dan sinematografi menjadi lebih kompleks, apalagi banyak handheld shot dan penambahan efek visual seperti CGI. Dynamic range menjadi lebih luas yang membuat pencahayaan di bagian terang dan gelap menjadi lebih terlihat. Namun perkembangan teknologi banyak dikritik. Teal and orange yang menjadi ciri khas visual Hollywood zaman sekarang dikritik karena seakan film zaman sekarang tidak memiliki keberagaman dalam pewarnaan, karena perkembangan efek CGI dan green screen memaksa para sinematografer untuk memberikan pencahayaan yang halus dan flat pada set desain mereka, dan mengharuskan efek warna dan pencahayaan sinematik dibuat pada sesi post production. Dan dari sini bisa kita lihat bahwa ciri khas yang berkembang pada film Hollywood adalah warna teal and orange yang begitu pekat, seperti film Blade Runner 2049, lalu ada komposisi rule of third dan hero shot, dan juga teknik pencahayaan sederhana seperti 3-point lighting. Perkembangan narasi dan juga karakter juga sangat terpengaruh pada film Hollywood ini. Perkembangan narasi dan juga karakter sangat mempengaruhi film Hollywood ini. Salah satunya adalah American Dream, yaitu etos nasional Amerika Serikat bahwa setiap individu melalui kerja keras dan keberanian dan inisiatif dapat mencapai kehidupan yang lebih baik, kemakmuran, dan mobilitas sosial ke atas. Ini sejalan dengan ideologi individualisme, di mana Amerika merupakan negara liberal, di mana kebebasan berpendapat dijamin bagi warganya. Setiap individu bebas menentukan pilihan hidup, pemikiran, sudut pandang masing-masing. Dan dari sini film Hollywood mengangkat ideologi ini dengan membawa cerita seseorang yang berawal dari suatu individu dan berjuang untuk berubah menjadi suatu individu yang baru dengan kegigihan yang murni dari diri sendiri. Oleh karena itu, film Amerika terkenal dengan cerita dengan pola hero's journey yang dirumuskan oleh Joseph Campbell, merumuskan bahwa hampir seluruh cerita dan mitos dunia menggunakan pola dasar ini. Campbell merumuskan 17 stage monomyth, di mana sebuah cerita itu menghasilkan pola yang sama, mulai dari stabilitas, separation, initiation, dan return. Lalu oleh Christopher Vogler disederhanakan menjadi 12 stage yang dibagi menjadi ordinary world dan special world. Teknik cerita dan juga penyutradaraannya itu pun juga sangat khas. Sejak 1920, Hollywood mengembangkan bahasa visual tersendiri untuk menyampaikan cerita melalui gambar yang bergerak, yaitu continuity editing. Para peneliti dan kritikus menjelaskan bahwa masyarakat terpencil belum pernah terpapar media modern tidak mampu memahami cerita dengan teknik crosscut yang rumit seperti collage of effect dari Soviet montage. Lalu untuk suara, Hollywood klasik itu sering menggunakan musik klasik dan juga orkestra. Namun sekarang sudah mulai bergeser dengan inovasi suara digital yang dimana suara dan juga musik lebih sering digunakan untuk menekankan atmosfer dalam cerita, tapi tetap megah. Tokoh utama dari pergeseran radikal ini adalah Hans Zimmer. Selain gaya minimalis, juga terjadi peleburan antara diegetic sound dan juga non-diegetic sound.
Lalu kok bisa perkembangan film Hollywood di Amerika itu bisa sangat masif dan memiliki ekosistem yang kuat? Karena ekosistem dan pendidikan Hollywood di Amerika itu sangat maju. Buktinya adalah sekolah film terbaik di dunia itu ada di Amerika. Amerika memiliki ekosistem pendidikan yang sangat matang dan terstruktur. Ini menjadi salah satu alasan mengapa Hollywood bisa mempertahankan dominasinya secara global. Salah satunya adalah NYU Tisch School of the Art yang menempati peringkat teratas sebagai sekolah film terbaik di dunia dan melahirkan sutradara kelas atas seperti Martin Scorsese, Spike Lee, dan Ang Lee. Selanjutnya ada USC School of Cinematic Arts yang memiliki jaringan alumni masif dan pusat virtual production senilai $25 juta dan melahirkan sutradara Steven Spielberg dan George Lucas. Lalu apa tujuan dari ekosistem yang masif ini? Salah satu tujuannya adalah propaganda yang sukses. Hollywood memiliki kelebihan untuk menyebarkan propaganda. Contohnya adalah Top Gun pada tahun 1986 memberikan dampak yang sangat tinggi yang membuat rekrutmen Angkatan Laut Amerika Serikat naik drastis hingga 500% di beberapa kota di Amerika Serikat. Lalu yang selanjutnya adalah Casablanca tahun 1942 memberikan pengaruh ke masyarakat sipil bahwa Nazi merupakan penjahat absolut dan sekutu sebagai hero. Dan yang terkenal Marvel Cinematic Universe tahun 2008 hingga sekarang secara konsisten menempatkan Amerika sebagai penjaga perdamaian dunia. SHIELD dan juga Avengers, musuh berasal dari luar seperti alien, Rusia, Eropa yang fasis, teknokrat, bahkan Pentagon dan CIA aktif berkolaborasi di beberapa film seperti Iron Man, Captain America, hingga dikonsumsi miliaran orang global. Dan apa dampaknya? Hollywood memiliki keuntungan sendiri dalam mendistribusikan filmnya karena Amerika sendiri merupakan pusat industri hiburan dan menjadi negara yang menguasai teknologi audiovisual dan platform streaming dunia. Hollywood sangat mudah dipahami lintas budaya karena mereka mengeksploitasi archetype manusia yang universal. Namun dominasinya kini mulai ditantang oleh K-drama, Hollywood, dan sinema Eropa yang memiliki estetika tandingan, bahkan mulai mempengaruhi Hollywood balik. Hal ini menjadi tantangan bagi kubu timur untuk menyaingi kemajuan industri perfilman ini. Sejak tahun 2010, sinema Asia, Eropa, dan Amerika Latin secara aktif mempengaruhi cara Hollywood menulis cerita, angkat tema, dan merekrut bakat. Sebelum era streaming, film non-Hollywood harus berjuang keras masuk ke pasar Amerika Serikat. Bioskop terbatas, pemasaran mahal, dan penonton Amerika terbiasa menolak subtitle. Namun Netflix dan platform streaming meruntuhkan semua tembok itu. Kini sebuah serial Korea bisa ditonton oleh penonton di Kansas, Amerika, dan di Jakarta secara bersamaan pada hari yang sama.